Perkenalkan, nama saya Royani Midaria Pane, PPG dalam Jabatan Angkatan 2, Gelombang 3, tahun 2024. LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bidang studi matematika, tempat PPL SMP Negeri 2 Pasaribu Tobing. Tugas laporan batch praktis siklus 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PJBL, siswa dapat yang pertama, menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, menyederhanakan bentuk pangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang ketiga, menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Situasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan berbagai permasalahan, di antaranya. Yang pertama, guru belum optimal menggunakan media pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, misalnya RPP atau modul ajar, alat peraga, video pembelajaran, dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya pengetahuan mengenai media pembelajaran yang ada, serta keterbatasan waktu yang dimiliki guru. Yang kedua, guru belum maksimal menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan, yang pertama, motivasi dan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran rendah. Yang kedua, hasil belajar siswa belum seluruhnya optimal. Yang ketiga, siswa kurang memahami materi yang disampaikan berdasarkan permasalahan tersebut. Maka, agar minat dan motivasi belajar, diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar yang disampaikan. Model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning merupakan alternatif solusi yang dipilih. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran berpusat pada siswa yang melibatkan keaktifan serta peran siswa untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berkolaborasi, berdiskusi, demonstrasi dalam kelompok kecil, serta mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Hal ini akan memberikan dampak berupa tumbuhnya keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, motivator, serta sebagai pembimbing jalannya pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Tantangan. Dalam kegiatan penilaian terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, guru sulit untuk mengajar sesuai dengan RPP atau modul ajar. Yang kedua, kemampuan daya serap peserta didik yang tidak merata. 3. Sulit untuk menyesuaikan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, kesiapan siswa dalam melakukan presentasi tidak maksimal. Yang kelima, kurang persiapan guru dalam mengajar. Yang keenam, konsentrasi siswa kurang dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, guru belum memiliki cara yang efisien untuk menghitung hasil penilaian dengan tepat. Yang kedelapan, sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti akses jaringan yang tidak ada di sekolah. Yang terlibat pada pelaksanaan PPL yaitu, yang pertama, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran dan sebagai juru kamera. Strategi yang dilakukan yaitu, yang pertama, memberikan ice breaking dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan sumber belajar media yang menarik seperti PTT dan alat peraga pembelajaran. Proses yang dilakukan yaitu dengan memahami sintaks model, metode, media, dan pengelolaan atau pengkondisian kelas pada saat pembelajaran yang sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran, juga materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam kegiatan aksi ini, pihak-pihak yang terlibat yaitu,
Yang pertama, guru pamong dan dosen pembimbing. Yang kedua, peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Pasaribu Tobing. Yang ketiga, guru atau teman sejawat selaku observasi dan membantu pelaksanaan PPL dan sebagai juru kamera. Yang keempat, kepala sekolah yang selalu memotivasi guru. Yang kelima, tim IT. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, mempersiapkan jaringan internet yang stabil untuk menunjang penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen yang tepat dan secara berkelanjutan pada peserta didik agar dapat memahami karakteristik dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, guru menguasai sintaks-sintaks dari model pembelajaran yang dipilih, yaitu PJBL, dan metode berupa diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Yang keempat, penyesuaian jam mengajar dan jadwal pelaksanaan PPL. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami siswa. Sumber daya materi atau sarana yaitu yang pertama, listrik. Yang kedua, jaringan internet. Yang ketiga, tim IT. Yang keempat, buku materi. Yang kelima, media PTT. Yang keenam, kertas manila. Yang ketujuh, spidol. Yang kedelapan, lakban. Yang kesembilan, infocus. Refleksi. Refleksi hasil dan dampak dari aksi pembelajaran. A. Dari sisi siswa. Yang pertama, siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa bersemangat dan senang dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa memperhatikan dengan seksama arahan guru dan juga teman sejawatnya saat presentasi. Yang keempat, semua siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, siswa tidak canggung atau takut saat menyampaikan pendapat mereka, baik selama proses pembelajaran dalam diskusi kelompok maupun saat presentasi kelompok. B. Dari sisi guru. Yang pertama, guru bisa membuat LKPD dan tes formatif yang lebih baik. Yang kedua, guru bisa lebih inovatif dengan memanfaatkan technological, pedagogical content, college, atau TPEX. Yang ketiga, guru bisa membuat instrumen penilaian. Yang keempat, guru bisa membuat RPP. Yang kelima, guru bisa mengelola kelas dengan baik. Yang keenam, guru semakin bisa menggunakan waktu pembelajaran dengan efektif. Yang ketujuh, guru semakin bisa memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif dan terkini, yakni model PJBL. C. Respon orang lain. Yang pertama, cukup baik bahwa pengaplikasian model PJBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa secara efektif. Yang kedua, positif karena termasuk salah satu model pembelajaran yang inovasi. Yang ketiga, rekan guru tertarik untuk mencoba menerapkan model PJBL dengan penerapan technological, pedagogical content, college, atau TPEX di kelas. Yang keempat, respon positif karena dari sisi guru pun akan bisa berkembang karena menggunakan technological, pedagogical content, college, atau TPEX, atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu yang pertama, adanya komitmen yang kuat. Yang kedua, adanya niat untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, harus pantang menyerah dan tahan banting. Yang keempat, harus optimis. Yang kelima, dukungan teman-teman dan bimbingan dosen pembimbing serta guru pamong. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu yang pertama, sebuah tujuan akan berhasil
apabila ada niat dan kemauan kita kuat. Yang kedua, untuk menjadi lebih baik membutuhkan proses, kesabaran, dan doa. Yang ketiga, kita tidak akan tahu sampai mana potensi diri kita sebelum mengeksplorasi diri kita sendiri. Yang keempat, setiap anak adalah istimewa dan unik dengan cara mereka sendiri. Yang kelima, komunikasi yang baik di dalam lembaga pendidikan sangat penting. Daftar pustaka. Demikian, terima kasih.